Alhamdulillah ini materi yang luar biasa untuk kami para guru berkaitan dengan niat. Dan yang paling penting juga menurut saya adalah tentang bagaimana kita menjaga ikhlas. Kalau saat ini mungkin bukan nasihat pokok, ibu-ibu ingat wajib pokok. Jadi ingat gitu ya, nasihatnya apa? Buat ikhlas gitu ya ngajar. Tapi kedepannya besok, lusa, seminggu yang akan datang, setahun yang akan datang, kadang ini pasti menurun gitu ya. Tiba-tiba ada masalah siswa ngerepotin, udah mah gaji kecil tapi repot gitu ya. Aduh ini gimana nih nilai? Emang kecil. Nah itu, kalau angkanya kecil gitu ya. Tapi kan kita pengennya sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Kalau misalkan di luar sana orang bekerja dapat gajinya, kalau kita mungkin dapat hikmahnya, tapi hikmah menurut saya jauh lebih besar daripada sekali gaji. Nah, kira-kira gimana cara kita menjaga keikhlasan hari ini, besok, lusa, bahkan sampai kita meninggal, sampai niat yang tadi kita sudah coba bangun dari awal itu tetap murni sampai akhir kita. Ya, bismillah. Hati-hati ya, ada yang kecil bukan nominalnya tapi syukurnya. Ya. Ya, sebetulnya sah-sah aja ketika kita misalkan berupaya untuk mencari yang lebih, selagi tentu tidak melanggar syariat, tidak jadi zolim kepada orang-orang yang kita ada hubungan dengannya. Kayak misalkan harusnya pekerjaan secara akad sehari misalkan 6 jam, tapi ya kita tinggalin aja udah demi ngambil yang lain. Ya kita ngerti lah itu semua ya. Tapi begini, sejatinya perjalanan hidup kita yang udah Allah tentuin ini, skenario-nya yang Allah kasih, itu juga sebetulnya kan pelajaran untuk supaya kita akhirnya menuju ke sana gitu. Makanya kadang kalau kita ngelihat punten ya kiai-kiai atau ya yang sudah secara usia sepuh, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, kadang mereka kenapa bisa lebih ikhlas? Karena mentok sebetulnya, udah mau ngejar apa lagi? Mereka ngejar harta, mau dipakainya gimana? Kadang jalan pun susah. Akhirnya dapat hartanya, mau dibeli makanan, maka dipakai makanan juga gimana? Udah banyak pantangannya. Sehingga akhirnya dia udah nggak ada lagi yang bisa diharapin. Mau nyapa bahkan ini tergoda perempuan. Sekarang gimana? Perempuannya udah nggak mau, udah kakek-kakek. Udah mau dibayar berapapun perempuan yang nggak mau. Ya. Jadi ketika akhirnya udah nyampe di titik itu kan akhirnya dia mentok, satu-satu yang bisa diharapin tinggal Allah doang. Ya. Maka pertanyaannya kan apa kita harus nunggu sampai titik itu dulu? Sedangkan ketika akhirnya, makanya kan ada derajat yang lebih spesial ketika akhirnya ada orang sama bertakwa nih, satu kakek-kakek, satu anak muda yang ya dengan dia masih cantik, masih dengan segala macam peluang dunia terbuka untuknya, tapi dia lebih memilih taat. Kan derajatnya beda di sisi Allah. Termasuk satu dari 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada naungan lagi selain dari Allah. Ya, di nomor 2 malah. Karena yang satu pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan beribadah, ketiga orang yang hatinya terpaut kepada masjid, 4 laki-laki yang digoda oleh perempuan tapi dia menolak dan takut kepada Allah, 5 orang yang bersedekah 6 dan 7 dulu ya, bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kiri tidak mengetahui, dan yang terakhir orang yang dalam kesendiriannya dia menangis ketika mengingat Allah. Tadi yang kelima yang kelewat adalah yang saling mencintai karena Allah ya. Peringkatnya yang kedua ya. Maka gimana agar bisa kembali ingat kepada gitu? Memang satu yang bisa kita lakuin juga ya circle ya. Circle. Ketika kita lebih sering dekat sama yang ngajak lupa sama Allah ya pasti ada kontaminasi. Memang perlu waktu untuk kita sampai punya kekuatan untuk bisa, bukan kita yang ke bawah sama orang, tapi kita yang ngebawa orang. Ya. Dan makanya Nabi kan juga ngingetin ya, orang yang berada di tengah golongan manusia, menghadapi segala macam ujiannya di tengah-tengah manusia, tapi dia tetap dalam kebaikan, itu jauh lebih baik daripada yang tinggal sendirian di gunung hanya beribadah saja. Ya. Makanya kan Nabi memang ya ada uzlah ke Gua Hiro sendirian, tapi ketika akhirnya sudah waktunya turun ke masyarakat. Ya. Sehingga memang ya begitulah, orang beriman itu nggak boleh soleh sendirian, harus jadi kebaikan bagi orang.
Jadi ya menurut saya berarti gimana supaya akhirnya ke arah sana? Nanti pengalaman hidup yang ngajarin. Mungkin kita nanti akan sempat akhirnya goyang, terus akhirnya ngambil sesuatu yang mungkin secara nominal besar, akhirnya jadi terganggu keikhlasannya. Tapi nanti kan pengalaman hidup juga ngajarin, ternyata endingnya kok gini ya, gini ternyata ngarep ke makhluk teh, gini ternyata kalau ngejar ke selain Allah teh. Nah kadang izin. Saya menyesali apa yang dilakukan di Thailand, tapi ya banyak sekali pelajaran kuliah kehidupan yang nggak didapat di kelas, di pesantren, di tempat belajar yang lainnya. Karena ya belajarnya kuliah kehidupan langsung digebukin sama kehidupan langsung di sana. Yang bahkan izinnya dulu ketika dulu masih belum yang kesana kan dulu sempat ngira ya pengen kaya, karena sempat ada kondisi ya orang tua sakit, bangkrut, terus pengen secepatnya mungkin lo bisa jadi kaya, makanya sampai akhirnya udah tahu nggak boleh tetap berangkat yang di Thailand. Sampai bahkan ya pernah kayak punten ya dulu zamannya sinetron banyak disuruh ikut casting ikut gitu ya, tapi ya pertolongan dari Allah aja nggak pernah ada yang keterima gitu ya. Jadi boyband nggak keterima, jadi dokter nggak ada, pengen jadi dokter nggak ada biayanya, pokoknya semuanya pada gagal ya. Dan pulang dari Thailand juga ada kondisi pembersihan dulu, ditipuin orang habis semuanya. Ya tadi jualan kaos kaki lagi di emperan 10 ribuan. Jadi ketika akhirnya udah beres semuanya, ya udah akhirnya mah justru saya mikirnya kalau dulu begitu pulang atau begitu pengen kaya langsung dikasih kaya begitu aja, kayaknya justru malah hancur. Karena ya kita tahu ya ada orang punya duit malah hancur, malah jadi maksiat. Nah kadang kalau misalnya ada orang pengen kaya nggak kaya padahal katanya udah duha, udah baca al-waqiah, kadang bukan Allahnya nggak mau ngabulin, bukan Allahnya pelit, tapi bahasa kasarnya mah lu belum pantas kaya aja gitu. Karena kalau misalkan bikin kaya hancur kamu ya. Ada orang bisa nggak jadi maksiat loh gara-gara nggak punya duit, berarti kan nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah. Cuman kenapa kita sedih tadi, Tuhannya masih duit, bahagianya masih di duit, nggak di Allah. Jadi gimana untuk nyampe ke titik itu? Kalau yang kita bisa ketahui, jaga circle, sering-sering wisata rohani kalau perlu, ke kuburan. Ya Allah, dia dulu beneran, dia dulu lebih kaya, dia dulu lebih viral, habis tuh dimakanin cacing juga. Harta-hartanya nggak nyelamatin dia, malah bikin anak-anaknya pada nggak akur, berantem. Ketemu orang yang, kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, itu ketemu orang-orang yang ya Allah umur udah divonis dokter, tapi bisa lebih ceria mereka. Pokoknya kalau ketemu mereka itu masalah kita tuh langsung jadi receh. Ada panti ke panti, belai kepala anak yatim, itu termasuk amalan yang melembutkan hati. Ya. Kalau nggak pun alhamdulillah baca kitab-kitab orang-orang soleh terdahulu lah. Kan sengaja kan Allah tuh sebetulnya ngasih ujian para nabi segitu parah-parahnya kan sebetulnya biar kita tuh nggak bisa adu nasib gitu. Iya kan, misalkan yang berusaha nanti keturunan, saya udah 5 tahun nanti keturunan, capek berdoa nggak mau beriman lagi. Kita akan malu kalau ternyata ngelihat, ternyata para nabi yang lebih soleh aja puluhan tahun nanti keturunan. Kecuali kalau ada nabi yang menanti keturunan cuma 2 bulan, yang udah nanti 5 tahun lebih kan jadi kayak Allah, nabinya aja cuma segitu. Kan sengaja kita mau gimana ngadu nasibnya jadinya. Nah akhirnya ketika udah berganti yang gitu jadi Allahnya, jadi nggak ada rugi. Orang lihat, orang kalau udah punya iman tuh kadang kelakuannya menurut orang yang nggak pakai iman ya, kadang tuh nggak kepikiran tuh. Ngapain sih orang, jangan pikirin haji zaman sekarang ya. Dulu orang berangkat haji tuh 6 bulan, naik kapal laut, nyampenya berarti apa langsung ke Mekah Madinah? Enggak, ke pinggir laut, jalan kaki dulu itu nyusurin padang pasir buat nyampe ke Mekahnya. Dari Mekah ke Madinahnya nanti setelah akhirnya, masa udah nyampe Arab gak ke Madinah? Mekah Madinah dulu kalau nggak ada kereta, nggak ada pesawat, nggak ada bus, kan 500 kilo jalan kakinya. 500 km berapa tuh? Udah nyampe Jawa Tengah kalau dari Bogor itu. Jadi 6 bulan tuh baru pulang. Kalau nyampe berhasil pulang, ada yang ya punten namanya naik kapal laut, belum kayak sekarang. Orang mikir ngapain sih di sana? Kamu tuh dapat naon di sananya, kepanasan, berjemur apa segala macam. Tapi ya sudah pakai iman. Dan ketika udah yang itu dilakuin, istilah nemu bahagia terus istilah insya Allah. Jadi itu aja paling bisa dilakuin, dan paling penting jangan lupa minta tolong sama Allah ya.
Kadang kita suka telat minta tolong ke Allah. Kenapa ya kok saya udah pengen bangun tahajud, pasang alarm 3 nggak bangun-bangun. Udah minta tolong ke Allah belum? Beda sholat isya, ya Allah bangunin hamba tahajud ya Allah. Allah udah bangunin, bangun soalnya. Pengen kencing ke, gigit nyamuk ke, digigit singa kalau perlu. Istilah proses nggak apa-apa. Kalau ditanya, karena kalau pertanyaan gimana biar kayak gitu dan mutlak, karena bicara keikhlasan itu justru memang bahasan yang paling luar biasa. Maka sampai para ulama saleh terdahulu ketika mereka bilang ya, kalau aku tahu aku beramal dan amalanku itu diterima, kalau aku tahu itu diterima, kalau bisa aku pengen mati saat itu. Mereka sampai bilang kayak gitu. Nah, masalahnya buat keterima kan syaratnya 2. 1 niatnya benar, ikhlas lillahi ta'ala. 2 caranya benar, ngikutin Nabi. Nah, kan ya karena saking pentingnya itu bab niat, keikhlasan, ya sudah wajar kalau prosesnya pun lama. Ya, Bismillah, nanti Allah yang akan ngajarin ya. Apalagi udah nanya kayak gitu ya pasti Allah akan berikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida. Izin bertanya Ustadz, mungkin sebelum itu cerita dulu yang terkait pengalaman. Mungkin ini juga nggak spesifik terkait pinjol atau judul, tapi terkait hutang piutang. Yeah. Jadi ada pengalaman, misal ada kerabat atau teman yang memiliki hutang gitu, dan beberapa kali itu meminjam gitu kepada kami. Oh, belum lunas minjem lagi gitu. Ya, terus? Dan ketika dipinjamin beberapa kali itu kan ya awalnya niatnya itu untuk membantu gitu agar biar selesai hutang piutang itu tidak terjerat lagi gitu. Tapi ternyata ada kabar gitu, bahkan dari orang yang meminta pinjaman tersebut gitu, bahwa ternyata setelah dipinjami itu masih meminjam di yang lain gitu. Itu pinjam bank atau hal-hal yang itu menjurus ke riba gitu. Jadi kan ada rasa takut gitu. Saya membantu itu kan tujuannya untuk menyelesaikan hutangnya gitu. Tapi ada rasa takut bahwa itu apakah saya itu membantu dia terjerumus ke riba lagi gitu. Karena setelah dipinjami ternyata masih gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Ustadz sikap kita terhadap orang yang berhutang gitu kepada kita? Sikap yang seharusnya seperti apa? Terima kasih. Sila. Buat kabar baik buat yang ngutanginnya dulu ya. Ini saya nemu hadisnya di kitab As-Sahih At-Targhib wa Tarhibnya Al-Munziri, Imam Al-Munziri. Jadi orang kalau ngutang itu, misalkan teteh diutangin 10 juta, minjemnya tanggal 1, janji bayar tanggal 10. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 teteh dianggap sedekah sejumlah nilai hutangnya. Jadi ya di tanggal 1 sedekah 10 juta, tanggal 2 nya sedekah 10 juta, terus aja. Terus. Lanjut hadisnya masih ada lanjutannya. Kalau ternyata setelah tanggal 10 dia nggak sanggup bayar, baik yang dia kabur maupun datang dengan baik-baik gitu, izin saya belum sanggup. Apapun alasannya dia nggak bisa bayar, maka setelah tanggal 10 sampai entah kapan dia bayar, teteh dianggap, ibu guru dianggap sedekah 2 kali lipat dari jumlah hutangnya per harinya. Jadi kalau 10 juta ya setiap hari sedekah 20 juta. Ingat ini dalil buat yang ngutangin ya, nggak boleh dipakai sama orang yang pengen ngutang. Tahu nggak? Kamu pengen banyak pahala, nggak bisa. Jangan salah pakai hadis ya. Itu kabar gembiranya dulu. Maka jangan heran kalau ketika nanti, ya Allah perasaan orang utang ke saya cuma 10 juta, tapi kok saya punya pahala sedekah miliaran. Ya iya, dia ngutangnya 35 tahun nggak dibayar-bayar. Ya, misalkan. Lanjut. Gini, kalau ada orang yang seperti itu, kita lihat, kita itu diwajibkannya ngapain? Kita itu aslinya diwajibkannya menolong, bukan ngasih atau minjemin duit. Beda kan? Gini. Pernah kejadian di Darut Tauhid. Jadi banyak yang minta-minta, mohon maaf. Tapi nanti setiap jam 5 sore menjelang maghrib, mereka kumpul di satu tempat, udah dijemput dengan mobil. Besoknya dianterin lagi naik mobil, terus nyebar lagi, ngemis lagi. Maka waktu itu sampai difatwakan,
jangan dikasih. Itu cara kita nolongnya. Dengan nggak ada yang ngasih, akhirnya dia nyari pekerjaan lain, nambal ban kayak apa kayak yang lain gitu, tapi beneran kerja gitu jadinya. Di Surabaya juga ada yang pernah ngikutin, ada orang di lampu merah minta diikutin bawa kamera. Ternyata rumahnya di Gresik. Dan di Gresik itu dia punya rumah 3 lantai, ada ART-nya. Ya, sampai ada yang kayak begitu. Udah dijadiin profesi. Karena izin ya. Lampu merah 60 detik. Anggaplah sekecil-kecilnya 60 detik itu cuma ada satu yang ngasih, itu juga 2.000 perak. 1 menit 2.000 ya. 1 jam berarti 120.000 kali 60 menit ya. Itu 1 jam 120.000. Kalau 3 jam 360.000. Sehari kerja 3 jam aja 30 hari 10.800.000. Kalah kalian ngajar di sini ya. Kepikiran ya pengennya. Jangan ya. Enggak, tapi kan kalau sanggup terus malah memilih meminta-minta, oh itu juga ada hadisnya lagi. Nanti pulang di hadapan Allah dalam keadaan wajahnya tuh somplak-somplak, nggak ada dagingnya. Ya. Di riwayat yang lain hitam gosong gitu. Karena ya sanggup kalian itu ya. Nah makanya begini, ketika akhirnya ketemu yang kayak gitu, makanya tadi saya bilang di awal teh, berarti memang masalahnya Bu Guru, masalahnya di mental mereka. Kadang-kadang orang kalau udah masalahnya di mental, akut, baru bisa berubahnya. Kadang dengan cara ditolong dengan cara kayak tadi, kayak di Darut Tauhid, dengan cara nggak dikasih, udah. Cara kita nolong orang yang seperti itu justru dengan udah nggak dikasih lagi. Ya. Karena emang iya tadi ada orang yang memang dikasih, gitu lagi, dikasih, gitu lagi, dikasih, gitu lagi. Dan dia nggak akan berhenti ketika dia tahu, selagi dia tahu ada orang yang masih bisa saya sandarin gitu. Ketika udah benar-benar mentok nggak ada pilihan lagi antara dia kerja atau mati kelaparan, kan baru kan orang baru bisa berubah kan. Nah kadang masalahnya balik lagi di mental. Orang yang istilahnya nggak punya duit diuji sama Allah dengan ujian tidak kaya banyak. Tapi ada juga yang memilih mendingan mati lapar daripada ngutang atau daripada judi. Masalahnya tadi kan yakinnya mahal, makanya setelah beres dari sini, beres dari sana, akhirnya saya memilih untuk ya udah didakwah. Karena ya mudah-mudahan ini jalannya, daripada misalkan nekat beli senjata, balik lagi ke teman-teman saya yang lama, todongin senjata, berhenti nggak lu dari bisnis kayak ginian? Saya pulang mereka masih mau lanjut, tinggal lanjutin. Kalau Bismillah ya udah, mudah-mudahan ini jadi wasilah Allah datangin hidayah. Kalau udah kasih hidayah, ya udah, nanti jadi baik sendiri. Walaupun kadang ya udah ada yang harus, orang tuh baru bisa berhenti dari kemaksiatannya. Kadang emang ada yang harus dikeprek dari masalah. Ada yang dirinya udah nggak mempan dikeprek sama masalah, mau nggak mau, anaknya yang kena misalkan. Gimana atuh diri sendiri nggak sayang? Jadi akhirnya untuk supaya dia berubah, yang kena adalah orang-orang yang dia sayang. Beneran ada seorang bapak bisa benar-benar berhenti judi itu. Ketika ngelihat, ya ternyata anak perempuannya akhirnya dijahatin orang. Dia akhirnya ingat jangan-jangan ini diundang oleh dosa saya. Ya saya nggak sayang sama diri sendiri sih. Tapi kita ngelihat anaknya, kasihan memang anaknya tahu-tahu jadi korban kejahatan. Tapi kalau itu jadi jalan berubah, habis dari awal dikasih kesempatan berubah, banyak nggak berubah-berubah. Kayak orang izin ya, saya banyak bicara tentang judi online. Efek sampingnya kan apa? Orang datang ke rumah, masalah judi online. Dan ketika ditanya, Pak, ini Bapak sehancur ini, tabungan sekian banyak dan menabung bertahun-tahun hancur dengan judi dengan judi sampai sehancur ini. Saya tanya kan, itu judinya baru sekali-kalinya seumur hidup atau gimana Pak? Jawabannya sama. Udah nggak kehitung kok udah berapa kali. Tuh kan berarti kesempatan berhentinya sebetulnya banyak. Karena ketika kok gimana cara berhenti pinjol atau berhenti judi online? Berhenti, udah nggak usah, jangan lakuin lagi. Kecuali setiap kali kita berhenti deposit atau berhenti minjem online, si bandarnya atau si rentenirnya datang ke rumah bawa tukang pukul nyekek anak kalian, kan nggak pernah kejadian kayak begitu. Termasuk pinjol ya, pinjol itu punten. Kantornya paling satu se-Indonesia di Jakarta doang misalkan. Yang minjem ternyata di Bone-Bone Sulawesi. Minjem cuma 2 juta, masa dia rela bayarin tukang pukul buat kesana buat nyekek anak kita? Enggak. Makanya mereka paling banter ngapain? Neror.
nyaci maki. Karena ada orang udah sadar kayak gini, ya ada yang selon juga akhirnya dia minjem ke 50 pinjol. Karena tahu nggak akan ditagih, nggak akan didatengin. Dia tahu tinggalnya di daerah. Orang paling banter nelpon, bayar utang lu. Ngancem, daging. Banyak kayak gitu. Serius? Karena sadar, mau ke sini aja kalau serius. Karena tahu dia nggak akan didatengin, nggak akan. Cuman bisa ngancem. Ya bayangin ya, buka perusahaan pinjol, yang minjem se-Indonesia masing-masing dibatasi misalkan 2 juta. Yang nggak bayar misalkan 1.000 orang. Gimana ngutus 1.000 orang untuk keliling Indonesia buat nagih-nagihin utang tuh gimana? Makanya punten faktanya itu nggak akan ditagih. Mereka cuma bisa teror. Yang kalau kita udah pengen tebel muka sekalian, mereka juga bingung mau ngapain lagi. Tapi ya tolong setelah itu semua, ya benerin hidupnya. Karena biar gimana akad dia kita ke awal ke dia memang utang. Tapi yang wajib dibayar ada secara fikih guru kami ada yang nyebutin. Ya sudah, yang dibayar pokoknya aja, bunganya nggak harus. Ada yang nyebutnya kayak gitu. Cuman kalau mereka nagih sama itunya, ya gimana lagi atuhnya. Tapi intinya ya, udah ya, kudu. Kalau dari semua kepahitan yang nggak mampu merubah dirinya juga mau gimana lagi? Ya. Dan sebetulnya kita tadi ya diwajibkan ya menolong, bukan minjemin atau ngasih duit. Ya. Nah, cara orang bantu orang sembuh dari narkoba gimana? Diikat di kamar atau dibeliin narkoba baru sampai mati overdosis? Ikat. Yang diikat ngambek, mama mah jahat. Katanya mama sayang aku udah sakau kayak gini mah. Ya udah. Nolong kan? Nolong itu nggak selalu sesuai dengan yang dia pengen kok. Ya. Sebagaimana kita udah waktu kecil sakit gigi gara-gara makan permen, malah diambil permennya sama orang tua kita, ya kan? Padahal dia lagi nolong. Meskipun kita ngambek, mama mah pelit beli gelang emas aja bisa. Aku mau minggat dari PAUD gitu. Ya kan masih kecil, masa udah S2 ya. Ya sudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, alhamdulillah. Tadi sudah dijawab ya. Jadi ada yang mau meminjam uang? Dihitung sedekah. Ya, baik, untuk pertanyaan yang ketiga, Bu Tia sudah ada mic-nya di sini. Tuh sampai lupa dioper ini. Nyala. Nyala. Jadi kalau perkenalkan saya Tia, saya dari dulu berprofesi jadi guru. Sekarang apa, Bu? Saya juga guru, bapak saya guru. Sekarang apa? Saya diikatkan sama kompor tadi, guru itu profesi yang mulia. Nah, tapi ini mohon izin yang komputer. Gimana caranya kita tuh menjaga hati? Ya sih guru ya, mulia. Ya. Tapi pengen juga kan haji berulang-ulang misalnya gitu ya. Iya. Terus itu bangun masjid yang cantik gitu ya, kayak yang bismillah kita ini. Terus misalnya bersedekah misalnya ke Palestina banyak gitu. Nah, gimana caranya kita tuh menjaga hati dan keirian untuk bisa melakukan itu? Karena kan ya sebenarnya guru juga banyak macamnya ya. Ada yang bisa begitu juga, gitu ya. Ada yang ya guru mulia sama-sama mulia tapi dia bisa bangun masjid. Gitu. Nah, gimana cara kita menyikapinya? Apakah memang akhirnya kemudian kita cari menjaga hati dan keirian pertama, kemudian yang kedua apa memang kita jadinya mengejar itu? Terima kasih banyak. Punten, ini pertanyaan dari orang yang hamba yang nggak paham sama hitungan Allah ya. Tapi kalau saya sedekah itu senyum itu sedekah ya. Jadi kan pengen juga gitu ya bangun masjid cantik gitu. Gitu lah kok. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi kalau ketemu kotak amal teh disenyumin. Sedekah ya. Ya bismillah ya. Sebetulnya boleh memilih sih Bu.
kalau emang tujuannya kayak tadi ya, yang itu semua perlu biaya, sebetulnya sah-sah aja untuk memilih jalan lain yang menunjang ke arah sana. Misalkan ya sudah, dia memilih ke surganya dengan cara Abdurrahman bin Auf, bisnis ya. Tapi ternyata kalau jawabannya, tapi saya nggak bisa bisnis kok, jagonya emang ngajar, ya udah ya. Jadi sebetulnya para sahabat juga kan kalau pengen jujur, pengennya mah nempel sama Nabi terus ya. Tapi ternyata kan ada yang malah di dakwahnya di bisnis, nguasain bisnis kayak Abdurrahman bin Auf. Ada yang nguasain medan perang, Khalid bin Walid, yang kalau beliau disuruh ngapalin hadis mungkin beda cerita, nggak seperti Abu Hurairah yang banyak mencatat hadisnya Nabi ya. Jadi emang sebetulnya ibu yang paling tahu paling kuatnya dakwahnya cocoknya di mana. Kalaupun ternyata pengen ke arah sana, ya gini ya, ada orang bilang kayak gini, namanya Jack Ma, salah satu orang terkaya di Cina ya, pendiri Alibaba. Kita ambil hikmahnya aja ya, karena beliau pernah bilang kayak gini, orang kalau udah sukses itu dia ngomong macam apapun juga, ngomong apapun juga dianggap mohon maaf, orang kalau udah sukses itu dia kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, ucap seindah apapun dianggap kentut gitu katanya. Kalau kita Islam gimana nyikapinnya ya? Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang, ya. Tapi memang untuk memotivasi kitanya gimana? Makanya pilar utama pendidikan dalam Islam itu satu doa, dua keteladanan. Kenapa Nabi sukses? Keren soalnya. Jadi silakan jadi guru yang istilahnya kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya gitu. Ya. Ada beberapa rekan guru izin ya. Punten. Waktunya dia bikin RPP, dia nggak mau, dia malah nulis buku. Sekarang jadi penulis, jadi orang besar, akhirnya dia dapat. Dan akhirnya bisa ngelakuin apa yang tadi disebutin. Tetap guru ngajar, walaupun ya mungkin nggak guru ngajar di sekolah lagi gitu ya. Tapi dia memang sukanya ngajar. Dan ketika akhirnya dia buat sesuatu atau punya suatu ilmu yang orang lain nggak punya, kan itu mah udah hukum alam, pasti akan dicari orang. Kayak contoh fotografer aja, ada orang yang nggak pernah ngelamar. Saya kenal fotografer nggak pernah kerja, tapi dia sibuk setiap harinya mempertajam ilmunya sampai benar-benar expert. Akhirnya orang nikah, Pak saya mau nikah difoto sama bapak dong Pak. Kapan nih? Bulan depan. Maaf jadwal bapak penuh sampai 3 bulan lagi. Gak apa-apa Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi aja, yang penting bapak yang foto. Beneran ada yang kayak gitu. Untung dia cuma ganti jadwal, nggak ganti calon. Ya. Tapi gimana? Ahli, expert. Makanya kalau pengen tetap istilahnya ngajar, nggak dakwah dengan cara Abdurrahman bin Auf yang bisnis luar biasa besar, pengen ngajar, tapi pengen mencapai ke titik itu, ya udah. Apa pembeda kita dengan guru yang lain? Yang sampai istilahnya ada jalan menuju kebesaran itu, misalkan ya. Ya misalkan saya pernah lihat juga ada guru ngajar ya akhirnya viral, follower banyak, akhirnya jadi dia terima endorse, ya punten akhirnya kalau dibandingin, kalau mau jujur kan ada di luar sana orang ngajar gaji cuma 3 juta sebulan, ada dia cuma bikin story 3 juta. Tapi dari awal niatnya udah benar, lurus lempeng. Saya tetap terima ini selagi produknya tidak bertentangan dengan syariat, dan saya begitu dapat juga saya tetap nggak berhenti ngajar, dan memang uangnya ya tadi saya pengen punya cita-cita untuk bangun masjid apa segala macam. Tapi ketika dilihat bahwa ternyata memang dia punya kelebihan dibanding yang lain, dibanding guru yang lain. Dan terserah kelebihannya apa. Saya suka bangetnya di tafsir, jadi ahli tafsir seahli-ahlinya, silakan kalau mau. Saya sukanya tapi di hadis, ya udah silakan. Tapi apapun itu, kalau pengen menuju ke arah sana, ibarat gini lah, kita ngelihat 100 sapi. Di tengah 100 sapi itu ada satu sapi warna ungu beda sendiri, kan kelihatan. Ya. Makanya kalau insan pengen tetap mengajar, terus akhirnya ngambil ke arah yang sana, ya saya diperlihatkan juga ada orang yang ya agak nyeleneh memang, beda dengan guru-guru kebanyakan. Tapi ya ternyata ya jadi karya gitu. Jadi karyanya itu membuat dia berbeda dengan guru yang lain. Efek sampingnya akhirnya medsos besar juga mengundang exposure yang besar, akhirnya ya
ya tadi terima endorse apa segala macam, tapi ya udah alat aja, alat untuk supaya tadi kan mencapai cita-citanya yang awal. Tapi kan itu dia tadi, memang ilmu itu ya itu ya fa'ilahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang punya ilmu itu Allah akan naikkan nanti derajatnya. Dan ya karena dia punya sesuatu yang orang lain gak punya itu. Maka ya udah, kalaupun ada yang bisa dilakukan, pengen tetap sambil ngajar tapi ke arah sana, ya udah bisa. Dibilang Ustaz ada hidayah, tetap guru. Tapi kan ya beliau akhirnya jadi banyak orang mempercayai untuk ya ada yang wakal, atau ada guru-guru kami yang ngajar gratis. Setiap ditanya berapa kalau misalkan ngundang ceramah gratis. Tapi karena akhirnya beliau punya sesuatu yang istilahnya penceramah lain atau guru lain gak punya, dibilang gratis, orang tetap aja pada ngasih. Yang sekali ngasihnya itu ya didapat ya punten, itu didapat dengan dia ngomong 2 jam, dan kadang bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada orang yang ngajar setahun penuh di kelas. Tapi kan untuk sampai dia jadi berbeda dengan yang lain, sampai ada orang yang berani istilahnya ngasih segitu, ada proses untuk dia membedakan dirinya itu kan, dan juga proses ketakwaannya. Jadi sebetulnya sah-sah aja. Ya ada suka kalau liatin di YouTube sekarang juga udah rame, ada yang ngajar tahfiz, ya udah sambil ditaruh. Ini unik nih cara ngajar tahfiznya, beda, enak. Begitu dilihat, oh medsosnya juga ternyata besar karena ternyata cara ngajarnya beda. Dia memang bikin cara ngajar lagi yang beda. Ya dia punya itunya lah ya, satu titik pembeda untuk istilahnya. Jadi jalan untuk yang tadi, mudah-mudahan sekedar jadi jalan untuk dapat dunianya jadi jalan ke surganya dia lagi. Ya dunia memang alat doang aslinya untuk kita tambah dekat sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, itu buktinya. Ya selanjutnya masih ada waktu. Oh sudah habis ya? Sudah habis. Jadi apa satu lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan dari apa yang telah dipaparkan tadi dan 3 penanya dari teman kita bisa memberikan pencerahan ya, memberikan pencerahan. Terlebih lagi kita bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan terkait dengan siang ada kajian di rumah. Pembahasan kita hari ini. Baik. Mohon selalu doanya. Oh ada program. Baik, selanjutnya silakan Angkong untuk. Oh iya. Ini Pak ada izin ya, Ustaz, pada Dewan Guru ada titipan dari tim ajakan kebaikan. Kami lagi pengen bebasin lahan untuk dibangun. Mudah-mudahan bisa jadi sekolah seperti ini, dan juga ada masjidnya seperti yang di seberang di Bogor, di Cimampar. Maka silakan, itu ada QR code atau juga nomornya. Tafadhol seikhlasnya, kalau pengen berpartisipasi silakan. Tapi yang pasti sedikit menambahkan, aslinya setiap kali orang sedekah itu kan duitnya nggak kemana-mana, tetap miliki orangnya aja. Pilihannya tapi 2, paling cepat 1 dibalas di dunia, standarnya 700 kali lipat kalau kata Al-Baqarah 261. Paling lambat tetap milik kalian juga, tapi paling lambat jadi pahala kita di alam setelah kematian. Karena yang ditanya bukan saldonya kan nanti, tapi sudah berapa yang digunakan untuk kebaikannya kan. Maka silakan saya kelasnya, oh nanti aja kok mau dicatat dulu, pengen setiap beres subuh aja, ntar setiap beres subuh 2000 silakan. Ya sih. Oh ini. Itu ya. Ada itunya, maka silakan. Dan saya nggak bisa balas apa-apa, yang pasti balas dengan kebaikan 3 kali lebih besar adalah dari Allahnya aja. Ya. Dulu ada seorang pengusaha sukses, kebiasaannya aneh, tiap dia beres jualan cuma disisain buat dagang besok, sisanya disedekahin. Jadi teman-temannya suka nanya, nggak sayang apa-apa sama hartanya, invest dong kayak kita. Dia jawab, justru saya sayang banget sama hartanya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana cara bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Dekat, bismillah. Yang tadi ya, mudah-mudahan jadi kebaikan yang jauh lebih besar, dan mudah-mudahan nanti gantian bisa pada main ke Bogor ya. Dan bisa seperti ini juga. Di situ yang baru SMP-nya. Mudah-mudahan nanti ada juga untuk jenjang yang lainnya, berikut masjidnya dan gedung dakwahnya. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada sesuatu nih. Dulu ya, nanti kita ngaji bareng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mati.